Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Syahbadi, nomor NIM 0530606168, Prodi Sistem Informasi asal UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, jadi di tugas 1 ini diberikan dua soal. Soal yang pertama yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan penulisannya yaitu spasinya 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Minimal 2 software. Dan untuk soal yang kedua yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu yang pertama, jika golongan A gaji 5 juta rupiah dan jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kemudian yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya yaitu 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Dan untuk outputnya itu jumlah penghasilan diperoleh dari gaji golongan dijumlahkan dengan gaji lembur. Oke, untuk soal yang nomor 1, membuat rangkuman algoritma dan dunia pemrograman komputer, sejarah Java, dan perkembangan sampai saat ini. Baik, jadi di sini rangkumannya yaitu saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian algoritma. Menurut KBBI, algoritma atau lebih tepatnya algoritma merupakan prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas dan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Di sini untuk pengertiannya. Kemudian ini ada sejarah dari algoritma yang pertama dicetuskan oleh Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim dalam karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang akhirnya memunculkan istilah yang disebut dengan algoritma atau dalam bahasa Indonesia yaitu algoritma. Di sini ada peran algoritma dalam pemrograman, yaitu yang pertama menjadi dasar logika dalam pembuatan program, membantu menyelesaikan masalah secara efisien dan terstruktur, dan digunakan untuk membuat solusi sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Ini pentingnya algoritma dalam pemrograman. Lalu karakteristiknya sendiri yaitu ada finiteness, definitionless, input, output, dan effectiveness. Dan hubungannya sendiri antara algoritma dan pemrograman yaitu algoritma ini merupakan rancangan solusi, sedangkan program merupakan hasil nyata dari rancangan tersebut dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi
saling melengkapi. Untuk sejarahnya sendiri yaitu dari Java ini, untuk yang poin kedua, Java ini merupakan pemrograman yang berorientasi objek atau object-oriented programming sekaligus platform perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi mulai dari web, mobile, hingga sistem enterprise. Java berjalan di atas JVM atau Virtual Machine, Java Virtual Machine, sehingga dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Untuk sejarah sendiri ini dikembangkan mulai tahun 1991 oleh James Gosling dan timnya yang disebut dengan Green Team di Sun Microsystem, dan pertama kali dirilis publik pada tahun 1995. Yang sebelumnya, sebelum rilis, Java itu sempat diberi nama dengan OA. Namun karena ada permasalahan perizinan, jadi berubahlah menjadi namanya yaitu Java. Dan ini ada perkembangan Java, rilis update yang saya ambil beberapa rilis update yang cukup signifikan, cukup besar. Itu di versi 1.0 ini pertama kali muncul versi betanya ini. Terus hingga saat ini untuk versi LTS atau long term support yang terbaru sekarang yaitu Java 25 yang muncul di tahun 2025 kemarin. Lalu ini ada beberapa software yang menggunakan bahasa Java. Di antaranya ada Netflix, LinkedIn, Google Earth, lalu ada Google Docs, Spotify, AWS. Lalu untuk pengembangan game ini yang terkenal yaitu Minecraft, Minecraft Java Edition itu. Ini saya ambil beberapa sumber referensi. Oke, itu tadi untuk pengerjaan tugasnya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2, membuat flowchart dan pseudocode. Oke, untuk membuat flowchartnya ini saya menggunakan VS Code, yang saya integrasikan dengan Draw.io. Untuk memulainya kita buat file baru dengan extension Draw.io. Oke, di sini sudah terbuka untuk dashboard dari Draw.io-nya. Kita langsung saja buat. Untuk mempermudah mungkin kita copy dulu soalnya tadi di sini. Oke, sudah. Ya, pertama-tama kita buat Terminator terlebih dahulu untuk memulai flowchart-nya. Isi mulai. Oke, ini diawali dengan Terminator untuk memulainya. Lalu kita buat preparation sini.
Untuk preparation ini dia mendeklarasikan semua variabel yang akan digunakan dalam algoritma ini. Nah, untuk variabel sendiri yaitu ada golongan, untuk golongan karyawan, lalu gaji pokok, gaji pokok, lalu jam lembur ya, jam lembur, persentase lemburnya, persentase, lalu gaji lembur, di lembur lalu total penghasilannya itu sendiri. Oke, kita buat lebih lebar. Oke, sudah semua. Setelah itu kita buat baru. Kita buat sebuah data. Datanya yaitu di soal ini diinstruksikan untuk inputannya yaitu golongan dan jam lembur. Oke, kita masukkan sini ya. Untuk input yaitu golongan dan jam lembur. Oke, untuk inputnya sendiri golongan dan jam lembur. Setelah itu, nah di sini kita harus membuat sebuah kondisional ya. Jika golongan A yaitu gajinya 5 juta, jika B 6.500.000, jika golongan C 9.500.000. Kita buat sebuah kondisional. Untuk kondisional kita gunakan yang icon ini. Yang pertama yaitu jika golongannya yaitu A. Oke, untuk golongan A yang kita buat berarti ada 3, golongan A, golongan B, dan golongan C. Kita copy saja. Nah, duplikat. Nah, lalu untuk golongan C-nya ini sudah bukan pakai kondisional lagi ya, karena dia sudah pasti bakal gajinya itu 1.500.000 untuk golongan C, tidak ada opsi lain. Jadi kita gunakan icon yang ini. Kita drag and drop. Ini golongan. Di sini sudah bukan kondisional lagi. Kita gunakan untuk proses. Oke, kemudian kita hubungkan
Kita buat juga untuk gaji pokoknya dari setiap kondisi ini. Kita gunakan simbol yang ini. Bisa aja deh. Kita duplikat. Untuk gaji pokok 5 juta ya. Kita duplikat. Rp5 juta, lalu Rp6.500.000. Rp500.000. Kemudian terakhir Rp9.500.000. Rp9.500.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita hubungkan. Nah, ini untuk golongan A. Jika golongan A betul atau bernilai benar, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta. Namun jika salah, jika bukan golongan A, tidak golongan A, maka bisa jadi golongan B. Di mana jika golongan B berarti dimana jika golongan B benar, bernilai benar, berarti gaji pokoknya yaitu Rp6.500.000. Namun jika salah lagi, bukan bernilai Rp6.500.000, maka kita beralih ke kondisi yang berikutnya, yaitu untuk golongan C. Jika tidak, maka kita beralih ke golongan C, di mana golongan C itu gaji pokoknya yaitu Rp9.500.000. Dari sini sudah tidak ada kondisi lagi, hanya 3 kategori ini saja. Oke, jika sudah, kita supaya rapi kita hubungkan ketiganya ini menggunakan sebuah konektor supaya lebih rapi. Kita taruh di tengah, hubungkan semuanya ke sini. Oke, lalu dari sini kita buat kondisional lagi untuk pilihan jam lemburnya. Beberapa kondisi untuk jam lemburnya yang karyawan ambil. Di sini ada 5 kondisi untuk lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih dari sama dengan 5 jam. Kita buat kondisi lagi di sini. Kita duplikat saja dari sini. Ctrl D. Oke, ini kita taruh sini. Nanti kita buat sebanyak 5. Oke, untuk yang kelimanya itu nanti akan menggunakan proses bukan kondisional.
kita hubungkan konektor ini dengan kondisi yang pertama untuk jam lembur 1 jam. Kita hubungkan. Oke, jam lembur 1 jam. Lalu untuk hasilnya dari setiap kondisi ini yaitu untuk jam lembur 1 jam ini gaji lemburnya 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, dan seterusnya. Kita buat dulu untuk persentase dari setiap jam lemburnya. Oke, lalu kita hubungkan untuk yang jam lembur 1 jam ini mendapatkan persentasenya yaitu 30%. 30% ini jika benar, maka persentasenya yaitu 30%. Namun jika salah, kita lanjut cek ke kondisi yang berikutnya. Ini kita geser. Kita lanjut kondisi berikutnya untuk jam lembur 2 jam ini. Itu sebesar 32%. Oke. Jika masih salah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Untuk jam lembur 3 jam, jika benar, persentasenya yaitu sebesar 30%. Kita pasangkan. Namun jika tidak, lanjut ke kondisi berikutnya. Oke, untuk jam lembur yang 4 jam ini, persentase upahnya yaitu 36%. Dan jika masih salah lagi, masih belum sesuai, untuk kondisi terakhirnya yaitu untuk yang lebih dari 5 jam. Untuk yang 5 jam ini yaitu persentasenya 38%. Kita hubungkan. Oke. Sudah. Kemudian kita buat konektor lagi untuk menghubungkan semua persentasenya ini supaya lebih rapi.
Oke, sudah dihubungkan semua. Kemudian kita akan menghitung gaji lembur. Dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini, kita hitung gaji lembur. Di mana gaji lembur ini didapatkan dari gaji pokok yang dikalikan persentasenya ini. Jadi kita mencari misal 30% dari gaji pokok itu berapa besar. Kita buat sebuah proses. Jadi gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan dengan persentase. Kita hubungkan. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan gaji pokoknya berapa dan persentasenya berapa, kita lanjut hitung gaji lemburnya. Oke, jika sudah gaji lemburnya kita ketahui, lanjut kita bisa menghitung total penghasilannya. Jadi gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, kita buat lagi. Oke, di sini untuk total penghasilan diperoleh dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Total penghasilan diperoleh dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, sudah didapat nilai total penghasilannya, kemudian kita hubungkan ini, jangan lupa. Nah, kemudian jika sudah mendapat nilai total penghasilannya, kita tambahkan lagi untuk data. Jika tadi ini input, sekarang karena sudah selesai, kita keluarkan untuk outputnya. Untuk outputnya yaitu kita cetak nilai dari total Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tutup dengan tidak ada. Jika di sini tadi ini mulai, sekarang kita akhiri dengan selesai. Oke, ini untuk flowchart-nya. Jadi ini dimulai, kemudian kita deklarasikan untuk semua variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian input dari pengguna ini akan menginputkan golongan karyawan dan jam lembur yang mereka lakukan. Lalu untuk golongan A, gaji pokoknya itu 5 juta,
Untuk golongan B gaji pokoknya 6.500.000, dan jika bukan keduanya, melainkan golongan C, ini gaji pokoknya 9.500.000. Dan jika sudah didapat nilainya ini, kita bisa lanjut ke kondisional yang berikutnya, yaitu untuk jam lemburnya. Jika jam lembur 1 jam, persentasenya 30%, jam lembur 2 jam 32%, jam lembur 3 jam 34%, jam lembur 4 jam persentasenya 36%, dan lebih dari 5 jam yaitu 38%. Jika sudah didapatkan semua nilainya, kita bisa menghitung untuk gaji lemburnya, yaitu dengan cara mengalihkan gaji pokok dengan persentasenya. Jika sudah, kita sudah bisa mencari total penghasilannya, yaitu dengan menjumlahkan gaji pokok dengan gaji lembur. Kemudian kita print atau cetak total penghasilannya, nilai dari total penghasilan. Kemudian selesai. Oke, itu tadi untuk flowchart-nya. Kemudian kita bisa lanjut ke pseudocode-nya. Kita buat pseudocode-nya sambil memperhatikan flowchart yang sudah kita buat tadi, supaya lebih mudah. Oke, kita beri dulu judul dari pseudocode-nya. Kita beri nama algoritma menghitung penghasilan karyawan. Oke, kita awali dengan mulai. Kemudian kita deklarasikan terlebih dulu untuk variabelnya seperti tadi. Variabel apa aja yang dimuat di algoritma ini. Yang pertama yaitu golongan. Ini menggunakan tipe data string. Untuk memuat huruf A, B, C, kita gunakan string. Lalu untuk jam lembur, kita gunakan integer untuk angka 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Jam lembur. Lalu untuk gaji pokok, persentase gaji lembur, total penghasilan. Ini kita gunakan tipe data double. Mengapa double bukan float? Karena double ini bisa lebih akurat hasilnya. Cocok untuk menampung nilai-nilai yang mengandung desimal. Oke, kita sudah mendeklarasikan variabelnya, kemudian kita masukkan untuk input yang akan diberikan oleh pengguna. Seperti di soal tadi, inputnya yaitu golongan dan jam lembur. Golongan, jam lembur. Oke, sudah. Kemudian kita mulai membuat kondisional untuk penentuan gaji pokoknya dari golongan karyawannya. Misalnya penentuan buat kondisional golongan. Jika golongannya yaitu A, golongan A, maka gaji pokoknya itu
Nah, untuk golongan A, gaji pokoknya itu 5 juta. Pokoknya 5 juta. Namun jika bukan, melainkan jika golongannya itu golongan B, maka gaji pokoknya itu untuk B gaji pokoknya 6.500.000. Kita copy saja. Untuk C, golongan C yaitu 9.500.000. Dan jika bukan semuanya, bukan salah satu dari antara ini, maka kita cetak, kita print golongan, kita valid. Lalu untuk mencegah error ke proses-proses berikutnya, kita buat nilai dari gaji pokoknya menjadi 0. Jadi program tidak akan menghitung. Ya, kondisionalnya ini selesai di sini. Selanjutnya kita buat kondisional lagi untuk menentukan untuk penentuan persentasenya. Presentasi gaji lembur yang diperoleh. Di sini jika jam lembur yaitu 1 jam, maka jika jam lembur 1 jam, maka persentasenya itu 30%. Kita tulis dalam satuan desimal, yaitu 0,3. Oke, namun jika bukan, kita copy saja. Namun jika bukan, tapi jam lembur 2, ke jam lembur 2, maka persentasenya 32%. Jika jam lembur 3 jam, 34%. Untuk jam lembur 4 jam, ini 36%. 4 jam. Yang terakhir untuk lebih dari sama dengan 5. Jadi sama dengan 5 ini, persentasenya yaitu 38. Namun jika tidak ada dari salah satunya, alias dia tidak melakukan lembur, maka persentasenya itu yaitu 0.
tidak mendapatkan persentase apapun. Oke, sudah. Lalu kita bisa menghitung perhitungan untuk menghitung penghasilan seperti tadi. Untuk gaji lembur ini, untuk gaji lembur diperoleh dari gaji pokok dikalikan persentase. Dengan persentase. Jika sudah didapat nilai gaji lemburnya, maka kita bisa menghitung total penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari gaji pokok tambah gaji lembur. Oke, sudah didapat nilai total penghasilannya, lalu kita cetak, kita berikan output. Hasil kita hasil perhitungan total penghasilan. Kita cetak variabel total penghasilan. Oke, kita tutup dengan selesai. Oke, ini untuk pseudocode-nya seperti ini dari studi case tadi. Dan di sebelah kiri ini flowchart-nya. Mungkin sekian saja penjelasan dari pengerjaan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.